Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Mohon maaf teman-temanku semuanya belum bisa balas satu-satu yang tidak terbalas, mohon dimaafkan. Ya, ini akan saya jawab di video ini ya. Ini dia, Bang, saya mau nanya. Saya ada kakak lama tahun 2019 tapi alamatnya salah. Harusnya di jalan ini tapi ditulis di jalan ini. Dan baru saja hari ini 2024 kakaknya keluar alamat benerin gimana ya, saya nggak pindah domisili tetapi benerin alamat yang salah doang. Pakai saja tidak masalah ya teman-temanku semuanya, pakai saja. Jadi ada ketentuan bahwa tahun ini jika tidak pindah itu tidak masalah, domisili tidak pindah itu tidak masalah teman-temanku semuanya. Berikutnya Pak Novi, surat pernyataan sehat itu harus dari dokter ya Pak, tidak surat pernyataan sehat itu yang buat kita. Silahkan download di deskripsi, sudah saya sediakan link drive ya. Silahkan download yang bentuknya Word, MS Word, download lalu nanti di print dan ditulis tangan boleh. Untuk mendapatkan tokennya bagaimana? Nah, kalau kamu belum praktek yang namanya pengajuan akun, nanti belum tahu, silahkan praktek dulu untuk pengajuan akun di tanggal 11 ya teman-temanku semuanya, nanti akan mendapatkan token. Pak Novi mau tanya, jika kita sudah mengisi seluruh pendaftaran yang terkait di PPDB, apakah kita sudah terbilang mendaftar? Belum, karena hanya demo itu adalah praktek, latihan saja gitu ya teman-temanku semuanya. Lalu berikutnya, maaf kalau pindah rumah beda RW saja itu domisili juga. Kalau nanti diminta titik lokasi saya ke rumah lama bisa enggak? Gini teman-teman, titik koordinat itu yang ngisi kita pada waktu pengajuan akun, dan itu harus benar, nanti harus diverifikasi oleh tim verifikasi operator sekolah di hari berikutnya atau di hari itu juga, namanya verifikasi berkas. Nanti akan ditanya apa sudah benar titik koordinatnya gitu ya. Mohon izin bertanya Pak, kalau rumah sudah pindah tidak terlalu jauh tapi kakaknya masih lama itu bagaimana menentukan lokasinya? Ya udah, taruh di kakak lama aja, taruh di kakak aja gitu aja. Kamu udah rumahnya kan yang saya kakaknya di A, ya udah kamu nggak pindah kemana-mana kakaknya, tapi kamu tidurnya di sana jauh. Nah, ya kakaknya aja yang dipakai gitu ya. Mau tanya, untuk surat pernyataan keberadaan dokumen dan sehat CPD itu boleh di print lalu ditulis tangan bukan? Oke, boleh di print dan boleh juga ditulis tangan, semuanya boleh. Lalu untuk kedua surat dibawa saat verifikasi sekolah terkait, betul, tetapi nanti ada yang diupload, silahkan difoto waktu pengajuan akun. Apa bisa satu akun untuk daftar lewat jalur afirmasi di dua SMA dan kedua SMA masih dalam wilayah zonasi Pak? Sebenarnya kalau saya praktekkan di video terbaru, silahkan ditonton dulu ya Mas. Kemarin saya praktekkan video hari ini, itu saya praktekkan itu kita bisa memilih satu di SMA ya. Kalau di SMK itu bisa dua sekolah dan dua jurusan ya. Nanti kalau kalau salah mohon dikoreksi ya. Kalau SMA itu saya praktekkan hanya bisa memilih di zonasi itu satu. Coba saja Mas, nggak apa-apa. Di demonya silahkan dicoba. Saya udah mencoba. Tapi kalau di SMK saya praktekkan bisa dua sekolah dan dua pilihan jurusan. Bang, cara dapat nomor token di mana ya? Oke, teman-teman bisa mengajukan akun dulu, nanti akan mendapatkan nomor ada tokennya. Gitu. Kalau belum praktek belum bisa. Terima kasih Pak atas videonya. Sangat terbantu dengan video Bapak. Terima kasih. Kak mau tanya, kalau misal pengajuan pakai laptop terus pas ganti pilihan memantau pakai HP bisa? Bisa dan boleh.
Fakta integritas dapat dari mana, Bang? Download di deskripsi di video ini ada. Kesal aku sama MTS di sini, masa siswanya ditahan nggak boleh lanjut ke SMK negeri, pinjam rapot pun nggak dikasih. Wah, masa wilayah mana? Wah, itu udah melanggar hak dong. Masa nggak boleh memilih ke negeri? Wah, bahaya itu. Terus lanjut, Pak, mengumpulkan berkas-berkas dulu atau pas PPDB dibuka ya, Pak? Kayaknya gitu atau gimana? Mengajukan akun dulu, mengajukan akun dulu, baru nanti ya berkas-berkasnya dikumpulkan dulu di tempat kita, difoto. Sudah saya sebutkan ya yang perlu difoto itu apa saja. Ada surat kebenaran dokumen, ada KK, ada surat keterangan nilai rapot, itu difoto, nanti akan diupload pada waktu pengajuan akun gitu ya. Cara ini berlaku untuk di DKI enggak, Mas? Hampir sama di DKI, di Indonesia itu hampir sama semua untuk tahun-tahun ini ya, teman-temanku semuanya hampir sama gitu ya. Pak, lulusan SMP 2023 apakah termasuk jalur afirmasi? Nah, kamu sekolah atau tidak? Yang kemarin 1 tahun itu nganggur atau tidak? Kalau nganggur tidak ngapa-ngapain, tidak sekolah, namanya ATS, anak tidak sekolah. Nanti dibuktikan dengan surat ATS dari kelurahan dan ada tanda tangannya dari kecamatan juga. Silahkan simak video saya yang persyaratan di afirmasi ya. Terus Kak, sebelumnya daftar resmi pada pembukaan, apa kita harus daftar dulu via situs demo? Tidak, demo itu hanya untuk latihan. Pak, kalau lulusan SMP 2023 pakai jalur afirmasi ATS bisa tidak? Bisa, tetapi harus dibuktikan dengan surat kebenaran bahwa kamu itu anak tidak sekolah gitu ya. Dari kelurahan maupun dari kecamatan ada cap kecamatan, tanda tangan kecamatan, ada cap stempel kelurahan juga. Dan kalau ATS itu anak tidak sekolah itu ada prioritasnya berapa persen gitu. Silakan lihat di persyaratan afirmasi di video saya. Kak, kalau cuma piagam siswi berprestasi di sekolah dan juara 3 nilai terbaik di sekolahnya, tidak bisa ya, harus ada tingkatannya. Silahkan dilihat untuk jalur prestasi persyaratannya ya teman-teman. Bangkal saya kan lulusan 2003, sempat sekolah 4 bulan, kurang habis itu keluar rencananya mau daftar lagi. Nah, itu pakai 7 mapel apa 9 mapel. Nah, ini kita belum praktekkan ini untuk 7 mapel atau 9 mapel ya. Tapi kemungkinan juga 9, teman-teman. 9 ini, dan cara menginputnya nanti ada sendiri. Ini bawa rapotnya, dibawa aja atau rapotnya dihitung bisa 9 mapel itu. Nomor peserta itu dari mana, Pak? Pengajuan akun dulu ya, nanti baru akan tahu untuk nomor peserta. Lalu nggak bisa dipencet, Bang, untuk ajuan akun? Ya, mulai tanggal 11 gitu ya. Tanggal 11 mulai dibuka, silahkan dicoba. Pak, kalau sudah diterima di Man Jakarta tapi ditolak, apakah masih bisa daftar di SMA Tangerang? Ya bisa teman-temanku semua, silahkan dicoba ya. Jangan takut untuk mencoba. Mumpung masih pendaftarannya dibuka itu, silahkan dicoba. Atau demo-demonya silahkan dicoba. Mau tanya apakah bisa daftar akun dan verifikasi bos di Semarang tapi sekolahnya di Brebes? Ini masih satu provinsi ya teman-temanku semuanya. Kalau masih dalam satu provinsi bisa, misalnya saya di Klaten, saya mendaftarnya ke Semarang, itu bisa masih di Jawa Tengah. Yang 2024 ini apakah sama? Iya sama, di DIY itu menggunakan ASPD sama. Kalau 2 sekolah 3 jurusan atau 3 sekolah 3 jurusan, kemungkinan 2 sekolah 2 jurusan ya, kemungkinan begitu. Terus Pak, kalau daftar beda kabupaten masih di satu provinsi, berkasnya sama atau ada tambahan? Sama ya, masih dalam satu provinsi. Sama, saya mendaftar sekolah itu bisa SMK misalnya ya, saya memilih SMK di Klaten 1, SMK
di Semarang satu itu bisa, masih masih bisa ya dalam satu provinsi. Yang penting seperti itu. Bingung pasti ya? Ya, kalau belum dicoba pasti bingung teman-temanku semuanya. Saya membuat akun PPDB, Pak, terus salah saya mengetikkan tanggal lahirnya bagaimana? Nanti diedit tidak masalah di operator sekolah. Tolong kasih tahu tutorial pembatalan akun pendaftaran melalui HP. Ini simak di video terbaru sudah saya upload, yaitu pembatalan akun ya. Bang, maksud yang nilai ada titik-titiknya gimana ya? Beri contoh nilai yang ada titik-titiknya, koma ya. Misalnya 80,57 itu diketik 80,57 atau titik 857 gitu ya. Misalnya nilainya 80,05 berarti ditulis 80,05, cuma gitu aja teman-teman. Pak, mau tanya, untuk surat pernyataan sehat dan surat pernyataan kebenaran berkas itu saya screenshot di Juknis misalnya di print itu udah bisa belum ya? Ya bisa saja, tetapi lebih bagus silahkan download yang di deskripsi video ini, yang Word langsung di print langsung ditulis tangan itu bisa. Kak, jalur afirmasi harus masuk kategori 1 sampai 3, tapi yang cuma prioritas 3 apa bisa daftar pakai afirmasi? Bisa teman-temanku semuanya ya. Ini masuk di DTKS ya, iya kan ya? Masuk kategori prioritas 1 sampai 3. Ini maksudnya KIP-nya. Gitu ya. Prioritas 1, 2, 3 ya. DTKS ya. Bisa teman-temanku semua, dicoba saja ya teman-temanku semua. Pak, itu nilai yang dimasukkan nilai pengetahuan atau keterampilan, dua-duanya teman-temanku semuanya. Ada keterampilan dan pengetahuan itu jumlah dan dibagi 2. Pak Novi Numang tanya nih, kalau mau masuki jalur prestasi non akademik, apakah piagam harus dilegalisir dulu? Ada surat pernyataan dari sekolah SMP kalau tidak salah teman-temanku semuanya, di deskripsi sudah saya upload, yaitu tentang surat menyurat. Ada bukti juga yaitu namanya piagam, nanti ada tanggalnya, itu nanti akan disuruh memasukkan tanggalnya juga gitu ya teman-temanku semuanya. Atau silahkan teman-temanku semuanya lihat video saya yang syarat-syarat di prestasi ya. Saya lupa password pada saat mengaktifkan akun. Itu bagaimana cara melihat password kita sedangkan enggak ada tombol lupa password? Ya, jika tidak ada tombol lupa password, teman-teman harus mereset password ke operator sekolah terdekat. Dan itu negeri. Pak, bikin video memilih sekolah SMA tapi 2 jalur. SMA 2 jalur itu saya udah praktekkan, tetapi hanya bisa memilih satu itu teman-temanku semuanya. Apa saya salah ya? Coba dilihat video saya yang hari ini, itu sudah saya bikin video tentang memilih sekolah. Oh, memilih sekolah tapi 2 jalur enggak bisa. Memilih sekolah di SMA itu bisanya 1 jalur dulu. Kalau 1 jalur enggak diterima, misalnya jalur prestasi, wah gagal ternyata tidak diterima, maka bisa pindah jalur untuk jalur yang kedua, ke zonasi misalnya, itu bisa membatalkan dulu baru kita pindah ke zonasi, itu bisa. Dan videonya sudah saya buat gitu ya teman-temanku semuanya. Pak, ingin bertanya, jika lulusan tahun kemarin dan ingin daftar tahun ini cuma NISN-nya tidak aktif, gimana Pak? Ya, NISN pasti aktif walaupun lulusan tahun kemarin teman-temanku semuanya. Itu ya. Mas mau tanya, mengajukan akun kok tidak bisa dipencet ya? Buka tanggal 11 ini teman-temanku semuanya.
Gitu ya teman-temanku semuanya untuk malam ini, perbincangan malam ini ya sudah 15 menit saya baca komentarnya, banyak sekali ternyata, mohon maaf tidak bisa balas satu-satu, tidak bisa membalas satu-satu teman-temanku semuanya, mohon maaf ya. Dan ada beberapa yang sudah saya jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat malam ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.